Saya mulai kerja di sana tahun 2021. Restorannya bersih, sistemnya rapi, dan manajemennya kelihatan profesional. Gajinya juga cukup lumayan buat ukuran pekerja dapur. Hari-hari saya sibuk dengan mempersiapkan ayam, mengatur bahan, menyaring minyak, dan membersihkan area dapur. Semuanya terlihat seperti pekerjaan normal. Pemilik restoran yang biasa kami panggil Pak Bos cukup sering datang ke cabang pusat. Beliau selalu datang membawa anaknya, namanya Rio. Seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 10 tahun. Rio anaknya pendiam, badannya kurus, dan matanya selalu terlihat letih. Tapi kami pikir itu biasa. Anak orang sibuk, mungkin kurang perhatian. Yang menarik perhatian saya bukan Rio, tapi cara Pak Bos memperlakukannya. Pak Bos selalu membawa Rio ke dapur belakang. Setiap kali datang, mereka berdua akan menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit di ruangan kecil dekat ruang bumbu. Ruangan yang biasanya tidak boleh dimasukin siapapun, kecuali staf lama. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Tapi setelah keluar, Rio selalu tampak pucat dari sebelumnya. Saya ingat, suatu malam saya sedang menyaring minyak di dapur sendirian. Saat itu, dapur sudah hampir tutup. Pak Bos datang dan tanpa sadar, saya sempat melihat sekilas saat pintu ruangan bumbu terbuka. Rio duduk diam di kursi kecil, sementara Pak Bos menuangkan cairan dari botol kaca ke dalam baskom minyak goreng. Tidak jelas cairan apa itu, tapi aromanya tajam, seperti darah bercampur menyan atau getah kayu yang dibakar. Saya menunduk cepat-cepat. Pak Bos menutup pintunya dengan rapat. Tidak ada yang membahas itu keesokan harinya. Minyak goreng kami tidak pernah diganti total. Setiap malam hanya disaring, lalu dipakai lagi keesokan harinya. Tapi anehnya, warnanya tetap jernih kemasan, tidak hitam, dan tidak berbau tengik. Ayam goreng yang dihasilkan selalu tampak segar dan menggiurkan. Saya pikir awalnya itu karena teknologi khusus. Tapi teman saya, Bima, pernah berkata pelan saat kami menyaring minyak bareng. Kamu sadar gak? Minyak ini kayak hidup. Gak bisa habis-habis. Kayak dia tumbuh sendiri. Kami pun tertawa saat itu. Di dalam hati saya merasakan hal yang sama. Kecurigaan saya semakin kuat setelah saya menemukan dokumen fotokopi KTP dan surat-surat pendaftaran sekolah lama di laci dekat ruang staf. Saya tidak sengaja menemukannya saat membersihkan. Di salah satu dokumen itu, ada nama anak dengan nama keluarga yang sama seperti Pak Bos, tapi bukan Rio. Saya tanya diam-diam kepada Darto, kepala dapur kami, yang sudah bekerja sejak restoran pertama berdiri. Awalnya beliau menolak bicara.
Tapi setelah saya desak, beliau hanya menjawab pendek. Sebelum Rio, sudah ada 3 anak laki-laki. Kemana mereka? Saya tanya. Dia diam lama, lalu berkata, "Kalau kamu mau kerja di sini, jangan terlalu banyak tanya." Sejak saat itu, saya mulai merasa tidak tenang. Malam itu hujan deras. Saya lembur sedikit lebih lama dari biasanya, karena harus bantu bersih-bersih. Semua staf lainnya sudah pulang. Saya tinggal sendiri di area dapur. Dan waktu itu, saya ingin ambil jas hujan saya yang saya simpan di gudang kecil dekat ruang bumbu. Tanpa sengaja, saya mendengar percakapan dari balik pintu yang sedikit terbuka. "Kalau kamu mulai lemah, semuanya bisa rusak. Ayam kita bisa basi, Rio. Kamu tahu itu." "Aku capek, Ayah. Aku mau sekolah seperti anak-anak lain." Pak Bos tidak bisa menjawab. Hanya suara langkah kaki dan suara air dituangkan ke sesuatu. Saya berdiri kaku, dan saya tidak berani membuka pintu, tidak berani mengintip. Saya hanya mengambil jas hujan saya dan pergi secepatnya malam itu. Saya tidak pernah kembali. Besoknya saya kirim pesan ke supervisor bahwa saya mengundurkan diri karena alasan pribadi. Saya blokir semua nomor terkait dan pindah ke pekerjaan lain. Tapi ada satu hal yang terus menghantui saya. Beberapa bulan setelah itu, saya iseng cari tahu lewat media sosial restoran. Foto-foto promosi, pembukaan cabang baru, video karyawan, semuanya tampak normal. Kecuali satu foto perayaan ulang tahun Pak Bos. Di foto itu, dia tidak lagi bersama Rio, tapi dengan seorang anak laki-laki yang lebih kecil. Mungkin berumur 7 atau 8 tahun. Saya scroll ke bawah, mencari Rio. Namun, saya tidak menemukannya. Seolah anak itu tidak pernah ada. Saya tidak akan menyimpulkan apapun. Saya tidak punya bukti, hanya ingatan. Tapi satu hal yang pasti, restoran itu masih buka, masih ramai, ayamnya masih enak katanya, masih murah, dan masih bikin lagi. Tapi kadang enak itu ada harganya, dan mungkin harganya adalah satu anak pertama yang tidak pernah kamu kenal.